Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya, kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar, sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bunga Salsabila dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini tentunya. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Keluarga Sakinah bersama narasumber kita Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Beliau adalah pengasuh Forum Mar'ah Solihah Pusat Pengembangan Islam Bogor. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini Ustazah? Insya Allah alhamdulillah baik. Oke pendengar yang budiman, kali ini kita akan membahas tentang surat yang masuk ke Voice of Islam. Ada 2 pertanyaan yang ada di tangan saya, yaitu yang pertama dari Saudara Adim dari Pati, Jawa Tengah, dan juga dari seseorang yang tidak menyebutkan namanya, hanya menyebutkan usianya saja. Baik pendengar yang budiman, kita akan langsung saja bahas pertanyaan pertama dari Saudara Adim dari Pati, Jawa Tengah. Assalamualaikum, saya mau tanya, gimana solusinya agar cepat dapat jodoh, agar terhindar dari fitnah walaupun jodoh ada di tangan Tuhan? Itu pertanyaan dari Saudara Adim, Mbak. Baik, bismillahirrahmanirrahim, pendengar yang budiman dan juga Mbak Bunga. Adim, barangkali saya sebut begitu ya, menginginkan agar dia cepat mendapat jodoh, tapi gimana caranya supaya juga tidak terkena fitnah ya. Nah, pertama yang harus dilakukan oleh Adim adalah berikhtiar mencari jodoh. Nah, tapi kemudian selain kita mencari jodoh, kita harus ngerti bahwa jodoh itu bukan perkara yang ketika kita cari pasti datang, gitu ya. Tapi jodoh itu merupakan salah satu dari ketentuan Allah yang memang kapan waktunya itu tidak disampaikan ya kepada manusia ya, kepada kita gitu. Nah, sehingga ya kewajiban kita nih sebagai seorang muslim terkait jodoh itu pertama adalah tawakal, ya, berpasrah diri bahwa Allah telah berfirman bahwa setiap orang akan memiliki jodohnya ya melalui pernikahan, tetapi persoalannya kapan itu manusia tidak bisa menentukan sendiri. Nah, jadi akhirnya pada titik ini kita harus berpasrah diri, tawakal ya kepada Allah. Kemudian yang berikutnya disertai dengan ikhtiar. Nah, terkait dengan ikhtiar itu sendiri, maka kita diperkenankan ya untuk memilih dan melihat ya mana atau siapa calon pasangan hidup kita, nah, atau calon jodoh kita
gitu ya. Nah, bila mana kita sudah menemukan dan memang Allah telah membukakan hati kita untuk siap menikahi dia, maka Islam telah menuntunkan tata cara untuk segera jodoh itu menjadi datang kepada kita, yaitu dengan cara menghitbah atau melamar. Nah gitu ya. Jadi dengan cara ini insya Allah kita akan terhindar dari fitnah dan juga kita akan terhindar dari akibat-akibat negatif bila mana kita mencari jodoh tidak sesuai dengan syariat Islam. Begitu. Terus Pak, yang banyak sekarang terjadi itu justru banyak orang tua sangat menyarankan nih Mbak mencari jodoh dengan pacaran ini Mbak, karena mereka menganggapan tanpa pacaran tuh nggak mungkin dapat jodoh gitu, makanya harus pacaran nak gitu. Itu gimana Mbak? Pacaran seperti yang dipraktekkan sekarang ya oleh kaum muda terutama, itu tidak sama sekali diajarkan dalam Islam ya, boro-boro diajarkan, malah justru dilarang ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina fa innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian dekati zina, karena zina itu merupakan perbuatan keji, fahisyah ya, buruk, wa sa'a sabila, dan merupakan jalan yang buruk. Nah, zina itu kan berhubungan ya. Sebelum aktivitas itu ya ada beberapa aktivitas yang akan mendekati zina itu seperti pegangan tangan, berpelukan, berciuman, dan itu prakteknya ada pada pacaran sekarang ya. Aktivitas tadi dikatakan termasuk mendekati zina dan itu dilarang. Ya, dari sini kita mengambil mafhum bahwa aktivitas pacaran yang realitanya melakukan kegiatan-kegiatan mendekati zina, maka pacaran itu sendiri menjadi haram ya, terlarang. Nah, sehingga kita harus memahami bahwa pacaran itu merupakan jalan yang buruk untuk mendapatkan jodoh gitu. Nah, salah besar bila kemudian terutama orang tua ya yang membuat hukum pasti gitu. Jadi dengan pacaran pasti dapat. Itu tidak ada kaidah seperti itu. Tapi memang relatif kayak pasti begitu gitu Pak. Seolah-olah begitu karena itu adalah persepsi. Nah, persepsi yang tidak dibangun dari pemahaman terhadap nas, bagaimana bersikap terhadap jodoh kita begitu ya. Nah, memang ini sudah cukup kental, persepsi ini ada ya. Maka tugas dari kita yang sudah memahami ini mencoba untuk menghilangkan persepsi keliru itu gitu ya, yang harus diungkap bahwa itu adalah persepsi yang buruk, kemudian digambarkan persepsi yang benar terhadap jodoh itu adalah tawakal dan ikhtiar. Karena memang persoalan jodoh itu salah satu persoalan yang misterius dari kacamata manusia begitu ya, tapi itu adalah urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Persepsi tentang jodoh seperti apa nih yang harus kita bangun? Betul. Nah, baik ya. Jodoh itu harus kita camkan bahwa dia adalah pemberian dari Allah ya, yang jika nanti waktunya datang dia sendiri yang akan menghampiri kita. Nah, ini emang soal keyakinan gitu ya. Nah, jadi kalau kita tidak paham ya soal ini, memang akan ada kekhawatiran terhadap jodoh itu ya. Nah, andai kita pikir baik-baik ya, berapa banyak gitu orang yang tadi ya menjalani pacaran sebagai dianggap sebagai cara pasti dapat jodoh itu, ternyata tidak selamanya berujung pada pernikahan. Bahkan banyak membawa dampak yang buruk ya. Macam-macam kan kasusnya, ada yang sakit hati ya, sedih berkelanjutan larut-larut, bahkan ada yang fatal sampai menghilangkan nyawa sendiri, bunuh diri benar. Ya. Nah, itu malah keliru ya, mengambil cara yang keliru. Nah, di sisi lain kita melihat fakta bahwa ada orang yang sama sekali tidak melewati masa itu. Ya, dia benar-benar dia menjalani kehidupan ya, menunggu ya, dia yakin bahwa kalau emang waktunya datang ya datang gitu ya. Nah, ternyata setelah waktunya tiba dia mendapatkan jodoh ya, entah itu caranya dijodohkan ataupun kemudian dia mendapatkan dengan sendirinya, justru jauh dari problema rumah tangga yang berujung pada perceraian. Nah, kan ini kan tadi kan asumsi kalau kita nggak pacaran, kita nggak menjajaki itu kan nggak tahu apakah dia itu baik sifatnya atau buruk, di mana kita harus menyamakan atau saling balance ya, menyeimbangkan karakter dan lain-lain kan begitu alasannya. Itu dari wajib mendapatkan pacaran. Ya, masa penjajakan itu
sementara kita melihat fakta yang tadi itu, yang dijodohkan atau dia menemukan tanpa melalui proses pacaran, justru banyak yang kehidupan rumah tangganya insya Allah aman-aman saja, ya, tidak sampai berujung pada perceraian. Di sisi lain, saya juga melihat ada yang MBA ya, married by accident ya. Nah, belum 1 tahun itu sudah terjadi pertengkaran. Akhirnya mereka bercerai. Jadi itulah fakta yang ada, dan dari fakta itu kita semakin meyakini bahwa masalah ini harusnya disikapi dengan kepasrahan ya, ketawakalan bahwa memang jodoh itu adalah dari Allah. Iya, tadi saya ada poin menarik Mbak, tadi yang siap sama siap itu bisa dibukakan gitu Mbak ya. Nah, gimana nih kalau misalkan siap tapi setengah siap, maksudnya gini Mbak, misalkan laki-lakinya itu pengen nikah gitu ya, tapi masih kuliah misalkan gitu, tapi siap sih gitu, itu gimana Mbak? Iya ya, sebenarnya di samping hati merasa siap dan mantap, juga harus dilihat kesiapan material, ya, kesiapan material untuk menjalankan rumah tangga. Nah, ya, rumah tangga itu mau tidak mau membutuhkan modal, kan, bersifat materi. Tapi juga kita tidak berarti harus kumpul-kumpul uang banyak dulu baru bisa nikah, tidak. Nah, jadi sebenarnya tidak ada dibatasi oleh itu, apakah dia sudah punya uang banyak atau tidak, apakah dia sudah lulus kuliah atau tidak, begitu ya. Tapi ketika secara moral dia sudah siap, secara keilmuan dia juga sudah mengetahui bagaimana sih rancangan keluarga yang akan dibangun, ya, dan bekal juga sudah ada walaupun tidak mengikuti standar gitu ya. Nah, insya Allah itu nanti akan ada tanda ya pada diri orang tersebut dan juga calon pasangannya itu, iya kami sepakat menikah. Itu memang rahasia Allah, tidak bisa dibahas. Yang pada persoalan dia saya siap gitu tuh itu memang betul-betul subhanallah ya, luar biasa gitu ya, tidak bisa diteorikan. Adalah engkau dia yang ku rindu, jadi bunga di hatiku, jadi peneduh kabut di perjalananku, di perjalananku. Tibalah waktu yang lelah ku rindu untuk selalu bersama denganmu. Telah terbuka pintu itu, akadlah terucap sudah. Dinda marilah melangkah. Dinda temanilah aku di setiap detikku dengan doamu. Bila terpisahkan waktu, tetaplah di sini di dalam hatiku. Ya Rabbi, izinkanlah kami untuk terjaga selalu di jalanmu. Indah doamu laksana, pelepas dahaga di lelahnya jiwa, lelahnya jiwa. Kabar gembira. Kabar gembira. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiah. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, saya Latifah Musa mewakili seluruh kru Voice of Islam mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan, masukan, kritik dan saran dari Anda. Untuk itu, izinkan kami mengungkapkan rasa terima kasih kami dengan memberikan hadiah kepada 20 orang pendengar terpilih. Pendengar yang budiman cukup mengirim SMS ke 0856 9492 4411. Ketik nama dan alamat lengkap Anda. Ketik juga nama radio kesayangan Anda ini. Berikut pada jam berapa Anda biasa mendengarkan acara Voice of Islam. Pemenang akan kami umumkan pada bulan Desember 2007. Dan bingkisan hadiah bisa Anda ambil di radio kesayangan Anda ini. Kami berharap kehadiran Voice of Islam bermanfaat bagi kehidupan Anda dan turut memecahkan masalah-masalah yang mencekik bangsa ini.
Dengan Islam, kita raih solusi untuk masa depan Indonesia yang penuh berkah. Mohon doanya, mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang beriman, masih bersama saya Bunga Salsabila, juga dengan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti, kali ini dalam rubrik Keluarga Sakinah. Setelah kita tadi membahas pertanyaan dari saudara Adim, sekarang kita akan membahas pertanyaan dari saudara, ini tidak disebutkan namanya, hanya umurnya saja. Pertanyaan begini, Assalamualaikum, saya 27 tahun sekarang. Hingga saat ini saya nggak pernah pacaran. Juga tidak ada tanda-tanda kehadiran pendamping hidup. Akhir-akhir ini ada seseorang yang saya suka, tapi dia tidak tahu. Lalu apa yang harus saya lakukan ketika hati terus bertanya? Dan tahajud pun tak lagi bermakna, kata saudara tadi ya. Mohon dengan sangat bantu redakan pertanyaan yang ada dalam hati saya itu. Mungkin gitu-gitu Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, pendengar yang budiman. Saya tidak mengetahui apakah yang bertanya ini laki-laki atau perempuan ya. Andaikan saja perempuan ya. Saat ini bila memang ada ya yang disukai, itu artinya tanda-tanda kehadiran pendamping hidup itu sudah nyata gitu ya. Berarti kan dia sudah diberikan perasaan naluri ya, berketurunannya itu sudah muncul tatkala melihat sosok seseorang gitu kan. Sosok seseorang yang sepertinya cocok menjadi pendamping saya. Itu sudah merupakan tanda-tanda. Tanda-tanda. Dan itu kan naluri ya. Tidak ada persoalan dengan perasaan itu ya. Andaikan tadi yang bertanya ini seorang perempuan, maka ya Islam tidak melarang ya seorang perempuan untuk menyatakan perasaannya tadi terlebih dahulu gitu ya, dia yang bilang gitu duluan ya. Nah, dan mengutarakan maksudnya untuk minta dinikahi. Nah, itu tidak ada larangan. Gitu ya. Andaikan yang bertanya ini laki-laki, maka seorang laki-laki langsung juga menyampaikan kepada yang disukainya itu, yang diinginkan untuk menjadi istrinya itu, bisa langsung kepada perempuan tersebut ya, bisa juga melalui teman atau mungkin keluarganya yang dia tahu, yang dia sudah kenal gitu. Nah, ini harus dimengerti bahwa berarti ketika kita menemukan sosok orang ya yang tadi kita sukai, pasti kita suka itu kan kita punya persepsi, punya standar yang kita suka itu seperti apa. Nah, apalagi Mbak atau siapa Mas yang bertanya ini sama sekali tidak pernah berpacaran, itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya sikap yang diambil itu sudah menunjukkan bahwa Mbak atau Mas ini meyakini bahwa jodoh itu tidak harus didapat melalui pacaran. Nah, ya kan? Ya, menunggu. Nah, saat ini ternyata ada yang disukai, maka kemudian silahkan ditindaklanjuti begitu. Ditindaklanjuti. Jadi kan seperti tadi ya. Nah, tidak ada masalah perempuan menyatakan lebih dahulu gitu. Nah, kemudian saya ingin mengomentari ya, kenapa tahajud tak lagi bermakna begitu ya, atau hati terus bertanya kenapa. Itu merupakan pengertian yang keliru, ya, perasaan yang keliru. Yang membuat tahajud tidak bermakna kan sebenarnya kita. Yang juga nanti memaknai tahajud itu juga kita. Nah, maka cobalah maknai tahajud atau malam-malam yang kita lewati dengan meminta kepada Allah, itu kita harus maknai sendiri. Ya, mungkin ini tadi sudah bermakna itu, kok saya sudah minta kok nggak datang barangkali gitu jodohnya ya. Nah, jadi atau enggak kok dia nggak ada maknanya berkali gitu. Ya kok saya suka tapi dia kayaknya enggak gitu ya, atau tidak tahu gitu. Nah, maka tidak masalah ikhtiar yang seperti tadi saya jelaskan gitu. Ya, nah insya Allah bila ini dilakukan dengan baik ya, terjawab. Nah, masalah nanti ternyata tidak jadi menikah ataupun jadi, ya kita jalani dulu. Tadi kalau misalkan bertanya perempuan nih Mbak, ya menyatakan duluan nih Mbak, ini kayaknya kalau dalam ikhwan Allah agresif amat ini akhwat misalkan, perempuan ini agresif amat, itu gimana Mbak? Untuk meluruskan persepsi dari sang ikhwan tadi. Iya, nah betul ya, ini juga merupakan proses pembelajaran menurut saya ya.
Karena memang ini juga persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa memang ya perempuan itu mestinya menunggu atau diam dulu lah ya, pasif ya, maksudnya pasif gitu. Nah, sehingga kalau ada perempuan yang tadi ya itu dianggap aktif dan negatif gitu jadinya ya, konotasinya negatif. Nah, itu keliru. Jadi kita harus melakukan pembelajaran bahwa yang keliru tidak keliru atau salah benar itu bukan karena perasaan atau bukan karena persepsi yang sudah terbangun ya di masyarakat ya, atau image-image yang sudah terbangun ya, tapi salah benar itu kembali kepada nas atau hukum syara. Dan dalam nas atau hukum syara tidak ada larangan perempuan menyatakan terlebih dahulu keinginannya untuk minta dinikahi. Laki-laki juga kalau yang punya pemahaman yang benar, dia tidak akan memandang wah ini perempuan kok kegatelan atau kegenitan, dan tidak akan. Karena persoalannya siapa yang dibukakan lebih dulu perasaannya itu, dan siapa akan lebih dulu mengutarakan itu persoalan teknis, ini bukan tidak terkait dengan hal-hal yang akan menyebabkan efek yang fatal gitu, tidak ya, tidak. Nah, itu memang harus ada pembelajaran di masyarakat ya, tidak menilai salah benar itu ya atau baik buruk itu betul. Pada perasaan ya, tapi kepada nas atau hukum syara gitu. Mbak, bagaimana caranya kita supaya bisa enjoy gitu Mbak dalam menghadapi masalah jodoh gitu Mbak ya? Tadi kalau misalkan mungkin kita tidak enjoy, bisa jadi tadi seperti penanya gitu ya, berdoa nggak datang gitu kan, tapi enjoy juga udah umur 30 lebih ke atas belum datang juga, gimana nih ya gitu, enjoynya gimana nih Mbak nih? Iya betul ya, kita harus percaya bahwa Allah itu maha adil ya. Nah, belum tentu gitu ya, baik laki-laki atau perempuan yang saat ini kita sukai itu adalah jodoh yang terbaik buat kita gitu ya. Kita ambil hikmahnya ya. Kalau kasusnya itu tadi pada seseorang sudah meminta kepada Allah untuk segera dapat jodoh, belum dapat saja, berarti kita harus percaya bahwa ini belum waktunya, belum waktunya yang terbaik saat itu. Nah, kalaupun kemudian tadi sudah ada, kita suka pada seseorang dan kita sudah berupaya mengutarakan dan sudah terjadi perkenalan, toh tidak jadi, itu pun harus kita yakini bahwa itu bukan jodoh terbaik bagi kita. Allah itu adil. Ya, semua kejadian tadi yang dalam kacamata manusia buruk kepada dia karena kok nggak jadi nikah atau belum dapat jodoh, bisa jadi di mata Allah itu yang terbaik bagi dia. Allah itu adil. Begitu. Ya, nah itu persepsi yang harus kita bangun supaya kita enjoy gitu ya, mensikapi jodoh gitu ya, karena kita harus yakin Allah, semua yang tahu itu adalah Allah. Nah, kemudian juga kalau kita sekarang sudah menyukai seseorang gitu ya, nah kemudian juga tidak jadi gitu ya ke pernikahan, nah itu pun kita harus sikapi dengan itu memang bukan jodoh yang terbaik gitu, walaupun caranya, apalagi kalau caranya dengan pacar itu sudah cara yang keliru gitu. Itu yang harus ditanamkan. Kalau memang pacaran itu harus dihindari Mbak ya, berarti mesti ada dong Mbak aturan dari Islam nih Mbak untuk menuju jodoh. Enggak ya gitu berarti. Apa tuh Mbak tuntunan oleh Islam itu apa Mbak? Iya. Secara ringkas ya, pertama ketika kita tadi sudah muncul ya rasa suka pada seseorang, maka kita utarakan. Nah, diutarakannya itu namanya adalah khitbah atau lamaran, dan pengutaraan itu tidak untuk saya mau jadikan kamu pacar ya, tidak begitu. Pengutaraan itu adalah saya ingin menjadikan Anda sebagai istri. Ke pribadinya atau orang tuanya Mbak? Nah, apabila laki-laki yang meminta, maka kalau sudah jatuh khitbah itu harus diutarakan pada orang tua atau wali si perempuan ya. Teknisnya bisa kepada si anak perempuan itu duluan atau langsung kepada orang tuanya, itu secara teknis. Tetapi permintaan untuk menikahi itu harus diketahui oleh wali si perempuan gitu. Kalau si perempuan yang menyatakan lebih dulu misalnya ya, dia langsung saja utarakan kepada laki-laki itu. Apakah laki-laki itu akan memberi respon balik atau tidak? Nah, tinggal tunggu kan. Gitu. Nah, setelah jatuh lamaran tadi, permintaan tadi pada orang tua kan nanti akan konsulkan kepada anak perempuannya. Ini ada laki-laki nih yang meminta kamu jadi istrinya, kamu bagaimana? Nah, itu biasanya ada masa menunggu ya. Nah, perempuan istikharah, laki-laki juga istikharah, apakah itu jodoh terbaik atau tidak, dan itu tidak ditentukan waktunya. Nah, bila mana nanti si perempuan sudah ada jawaban,
menyatakan iya, nah sudah jatuh hitbah, berarti perempuan ini sudah terikat oleh si laki-laki tadi, dan si perempuan ini tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain. Bila mana jawabannya tidak dari perempuan, nah maka tidak terjadi hitbah, dan laki-laki ini bisa mencari perempuan yang lain, dan perempuan tadi bisa menerima hitbahan dari laki-laki yang lain. Nah, seandainya sudah tadi ya, umpamanya kita ambil kasus yang sudah terjadi nih, hitbah diterima, segera menikah, ditentukan waktunya. Dalam Islam dianjurkan untuk bersegera menikah, itu jangan berlama-lama. Nah, ulama tidaknya itu tidak ada ketentuan, ya, hanya segerakanlah, begitu, supaya dalam masa menunggu pernikahan itu tidak banyak waktu untuk timbul godaan-godaan. Nah, itu yang dituntunkan dalam Islam. Oke, bagi penanya yang tidak menyebutkan namanya tadi, moga-moga tadi jawaban dari Insinyur Ratu Erma Rahmayanti cukup puas untuk diterima oleh penanya ya. Oke, pendengar yang budiman, tidaknya tadi kita bisa menarik kesimpulan dari 2 pertanyaan yang diajukan oleh saudara Adim dan juga saudara yang tidak menyebutkan namanya, yaitu yang pertama, kita harus yakin bahwasannya jodoh berasal dari Allah. Terus juga kita harus tawakal, menyerahkan sepenuhnya urusan jodoh kepadanya, hanya kepada Allah ya. Dan juga tidak melanggar aturan dengan melakukan pacaran, aktivitas pacaran yang banyak dilakukan oleh kaum muda sekarang ini, Mbak ya, untuk mencari pasangan. Oke, buat pendengar yang ingin bertanya atau memberi kritik atau saran dan juga masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini, atau juga bisa kirim SMS ke 085694924411, atau juga bisa melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Dan juga buat pendengar yang ingin mengetahui informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, juga radio-radio mana saja yang menyiarkan Voice of Islam di seluruh Indonesia, dan juga topik-topik apa saja yang akan dibahas di Voice of Islam, pendengar bisa klik di www.gaulislam.com. Akhirnya saya Bunga Salsabila dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ratu Erma Rahmayanti atas penjelasannya. Ya, insyaallah. Terima kasih juga buat para pendengar yang telah setia mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Pesan saya, Bunga Salsabila, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.